Udah terus. Div, kita ada tugas PST. Hah? Iya, disuruh. Itu pakai itu aja itu. Apa sih? Jadi tuh kita suruh ngerancang peralatan dapur gitu. Tugas sekarang. Iya, coba deh cek di situs kuliah. Cek. Masuk aja. Div, ada tugas PST. Ayo buruan masuk. Kita ini baru mau ngerjain ini. Oke. Jadi di ini ya? Udah. Oh, jadi kita tuh disuruh buat ngerancang alat dapur. Iya. Terus tadi aku asal ngecek aja sih. Emang itu apa? Oh ini tuh mau kapot, bisa buat apa? Ini emang alat dapur sih. Ini buat nyeduh kopi gitu. Komponennya apa aja? Kan di sini disuruh minimal 6 komponen logam. Ini ada satu. Ini wadah air. Ada badan kopi. Ada pipa corong. Ada saringan bawah, saringan atas, karet gasket, badan hasil. Apa ini? Silinder hasil, penutup, knop dan juga handle. Udah lebih dari 6 sih. Tapi ini kan jenisnya banyak kan? Iya. Oh. Modalnya gitu banyak kan? Oke, kita cari. Atau kita buat kayak gini aja? Boleh. Boleh sih itu kayaknya. Coba dilihat dulu modelnya. Oke. Halo Kesia. Halo. Gimana, udah pada ini ya, sebar kuesioner? Udah. Buat teman-teman barista kan? Iya. Sudah. Okay. Terus mungkin udah ada hasilnya kali, terus coba dicek. Ini aku search. Aku langsung aja search ini ya. Oke. Ya. Ini udah nih. Hasilnya udah. Udah kelihatan terus. Kita yang barista tuh ada 83 orang. Mayoritasnya 17-45 laki-laki, domisilinya tuh Jawa Tengah. Mereka tuh lebih ke estetika sih merhatiinnya. Estetika lagi, fitur sama fungsi produknya paling banyaknya itu. Kalau kendala yang ditemui itu rata-rata hampir nggak ada sih. Kalau yang paling minat tuh pilihan nomor 1, kita yang mau kapot yang dipilih beda tuh. Itu sih yang paling bentuknya menariknya di situ. Harganya 100 sampai 300. Terus kalau sarannya ini lebih ke mereka mau cari kayak ada kelebihannya gitu sih dari mau kapotnya. Ada saran nggak? Mungkin kan karena mereka pilihnya tentang fungsi kayak gitu ya. Menurut aku salah satunya tuh kita bisa unique selling point-nya tuh tentang gimana mau kapot itu ditaruh di atas kompor. Jadi kan suka jatuh-jatuh tuh kalau kita taruh di atas kompor tapi mokapotnya lebih kecil. Nah, kita bisa unique selling point-nya itu kita tambahin alas extension. Jadi nantinya mokapotnya itu nggak bakal ada resiko jatuh dari kompor gitu loh. Kan biasanya orang tuh harus beli dulu ya alat extension tambahan yang buat di atas kompor. Nah, ini tuh kita sekalian ini dapet, terus ukurannya udah pas buat mokapot itu jadinya ya oke deh gitu. Sama fungsinya mau kapot kan buat kopi kan. Berarti ntar kita tekanin ke situnya sih. Iya, sama ya itu tadi fungsinya karena mereka pengen fungsinya lebih jadi mokapotnya ya itu harus oke banget nih buat bikin kopi. Gitu kali ya. Aku setuju sih. Lu gimana, Dik? Setuju. Kayaknya beda banget sih kalau kita ada tambahan itu di produk kita. Oke, mungkin kita ngomongin lebih lanjutnya di unit 2 kali ya. Oke. Besok nih. See you di unit 2, guys ya. Thank you. Oke, dadah. Halo lagi. Halo. Mana nih Santos? Oh, udah. Oke. Nah, kemarin kan kita udah ngomongin garis besarnya ya, kita mau bikin muka apa, terus alasannya gimana. Nah, menurut
kalian tuh ada nggak sih ide atau gagasan dari kalian kayak mocha potnya maunya aku kayak gini nih. Gimana kalau kalian? Kalau dari aku yang pertama, Santos dulu. Aku dulu. Kalau aku sih tambahannya itu lebih ke high handle-nya sih. Handle itu dari bahan isolator, biar tahan panas. Aja sih. Kalau lu gimana? Oh ya, itu ditambahin sih. Jadi bahan panas tapi juga tahan api. Jadi nggak meleleh gitu. Misalnya kalau dia pakai plastik gitu kan. Kalau dari aku itu ada penambahan. Jadi antara lebar bawahnya sama lebar lengan pada kompor atau tataan pada kompor itu yang biasa buat tatakan itu kan beda-beda kan. Jadi kita nambahin semacam alas mocha pot gitu. Jadi biar bisa dipakai di kompor, di semua kompor, hampir semua kompor lah. Terus selain itu juga ada kan di kopi itu biasanya ukurannya pakai gram kan. Misalnya untuk strong misalnya pakai 12 gram, kalau nggak strong 9 gram. Nah, itu kalau kita tambahin kayak level gitu di tempat kopi itu gimana menurut kalian? Jadi ntar ada ukuran nih misalnya 9 gram atau strong atau medium atau gimana gitu. Itu ngaruh rasanya. Menurut kalian gimana? Oke. Kalau Teda ada ini? Kalau aku sih lebih ke bahannya sih ya, selain kuat, tebel gitu, juga harus aman nih, karena kita kan hubungannya sama makanan, jadi harus food safe, food grade gitu. Terus ya minimalisir kecelakaan lah, kayak yang kalian bilang, jangan sampai panas kena kulit, kayak gitu-gitu. Paling itu aja sih. Nah, ini aku mau agak ajaib nih, dari tadi kita ngomongin, ini udah ada buat udah dirancang ya ini ya? Iya, pohon tujuannya. Coba share screen aja. Oh, udah. Ini mungkin pohon tujuannya ya. Ini dari primary, secondary, sama tertiary-nya. Jadi dibagi 3 ya? Ya, tujuannya. Terus di sini black box. Masih kelihatan nggak ya? Masih. Untuk black box-nya berarti cuma input dan output yang kita inginkan. Iya. Ada material penyusun mocha pot dan juga alat pemangsinan. Outputnya mocha pot yang dapat menyeduh kopi. Ya, benar sih. Terus tadi semuanya itu dijabarin dari input output, terus tujuannya jadi transparent box kayak gini sih. Ya intinya pokoknya ada keinginan buat membuat kopi yang punya rasa kuat, terus nanti dan juga dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu itu. Terus nanti ya keluarnya kita bisa dapat kopi yang rasanya kuat gitu-gitu. Terus ini ada penjabaran lebih lanjutnya tentang fungsi tujuan perencanaannya. Ini lebih rinci lagi. Jadi lebih rinci lagi. Terus kita juga sempat bikin HOQ. HOQ itu, aku mau tunjukin dulu dasarnya HOQ itu dari ini. Itu yang kemarin diberinya. Iya. Nah, tujuan HOQ-nya tuh dari ini sih, dari kita udah menetapkan spesifikasi, kriterianya tuh mau kayak apa, tujuannya tuh tentang performansi, tentang kenyamanan, material lah, harga. Ya. Nah, kalau HOQ sendiri itu berarti isinya tentang apa yang diminta konsumen atau apa yang diminta pengguna produk kita, dan juga apa yang kita berikan kepada pengguna kita sebagai engineer. Kita sebagai engineer gitu. Ya gini lah ya kira-kira HOQ, mungkin teman-teman juga udah ngerti kali. Terus ya di sini di paling kanan ada tentang kompetitornya kita juga, di mana kita lemahnya, di mana kita kuatnya, kayak gitu. Tapi rata-rata kita menang sih di antara kompetitor. Makanya kita berani bikin. Terus kita kan udah bikin ini juga ya, hasil rancangan ini tiba-tiba sulap lagi. Itu dibuat default kemarin. Itu kemarin dibuat default. Tidak laporan sih. Wah, the best. Ya ini terus
Ya ini pokoknya kira-kira bentuknya kayak gini ya. Ya, ini gambar tekniknya untuk mockup kita dengan ukuran-ukuran yang sudah tertampil pada gambar teknik. Dan juga Itu. ini selanjutnya adalah part kritis. Part kritis kita itu apa, Tus? Itu pipa seduh hasil, pipa hasil seduh maksudnya. Iya, pipa hasil seduh tanpa Itu ngaruh banget sih buat part rasanya. ini. Jadi, ini menurut aku sih, menurut kita ini penting sih dari muka pot itu. Iya, makanya kita ambil sebagai part kritis. Iya. Mungkin kalau ini part kritis ini bentuknya lain atau hitungannya nggak benar, mungkin hasil seduhannya juga beda gitu ya. Ya, antara hasil seduhan dan juga volume hasil seduhan. Karena mungkin aja hasil seduhan itu kembali ke wadah air yang di bawahnya, kalau ukurannya nggak sesuai. Oke. Mungkin itu aja ya unit 3. Sampai ketemu di Unit selanjutnya. 3. Iya, unit 3. Oke. See you next, guys. Oke. Thank you. Dadah. Halo semuanya. Halo. Oke, sekarang unit 3 berarti ya. Oke, lanjut aja ya, langsung ke unit 3 ya. Aku share screen. Oke, Tit. Aku agak nge-lag soalnya. Unit 3 tuh berarti pokoknya tentang material ya, yang kita mau pakai itu apa. Terus metodologi ini intinya kayak gimana langkah-langkah kita menemukan material yang mau dipakai apa. Terus lanjut aja. Selanjutnya ke apa? Pemilihan material. Iya, sorry. Pemilihan material yang digunakan. Ini. Di Excel tuh. Ini nah, mungkin itu ini ya, alternatif materialnya kebanyakan pakainya dengan spesifikasi kebutuhan yang seperti itu, kebanyakan material yang digunakan dan juga alternatifnya itu adalah stainless steel dan juga aluminium, kecuali knop dan juga handle, karena itu apa kayak berkontak langsung dengan tubuh kita, makanya digunakan dengan material yang berbasis isolator, tidak menghantarkan panas. Itu seperti propilen dan juga kayu. Oke, selanjutnya. Terus ini langsung kita masukin ke peta morfologi buat fitur sama karakteristiknya. Ada stainless steel sama aluminium buat material. Buat handle-nya itu polipropilena sama kayu. Material alas extension-nya stainless steel sama aluminium. Terus jadilah alternatif morfologi. Mungkin alternatifnya ada 8, tapi cuma 3 yang kita pilih ya. Yang tulisannya mungkin ini aja ya. Oke, terus lanjut ke penentuan bobot kriteria ini berdasarkan unit 2 tadi. Fitur-fitur yang kita pengen tujuannya apa. Terus ini diurutkan dari yang paling penting. 40, 30, 10, 10. Terus ini ada skala penilaiannya. 5 titik ya? Belum, ini yang 1 sampai 4 dulu. Yang ada angka-angkanya mau pilih yang mana nih, kayak gitu. Terus lanjut ke ini skala penilaian 5 titiknya. Ini yang ngisi siapa sih, Tus? Skala evaluasi alternatif B2B. Ini yang kemarin kan kita isi sendiri kan, kalau nggak salah. Ini teman-teman ini sih, teman-teman sesama engineering engineer tapi mereka juga barista gitu. Jadi mereka dapat tuh sisi baristanya, tapi mereka tahu juga secara engineer gitu ya. Terus ini kita juga bikin file di engineering nih. Ini biayanya kalau originalnya tuh habisnya berapa? 190 ribuan. Nah, setelah kita redesign tuh ternyata cuma habis 140 ribuan. Terus lanjut deh kita bikin BOM.
ini Di bill of visio kemarin. materialnya Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. 4 Ada 5 level. 1, 2, 3. Oh ya 5, sorry. Ada 5 5 level ya. level. 0 sampai 4. Gitu. Ya, Terus level lupa. Oke. itu di ini sih masukin Selanjutnya spesifikasi komponen. spesifikasi komponen ya. Terus primary part sama secondary part. Gitu aja sih paling kalau pemilihan proses ya. Mungkin bisa lanjut Ya, aja ke unit selanjutnya. unit selanjutnya. Halo. Halo. Mungkin langsung aja ya ke unit 4. Kan kita nih dalam merancang produk karena yang mau pakai itu manusia, jadi harus banget nih sesuai sama kayak dimensi-dimensinya bagian tubuh kita gitu. Aku coba share screen aja ya. Sorry. Jadi di unit 4 itu kita udah ngumpulin data antropometri dari 80 orang. Hasilnya kayak gini. Ya, ambil bank data yang ini ya, yang ada di situs kuliah. Diberikan. Nah, kita cari sendiri lagi kan. Karena iya, kita maaf. butuh beberapa data gitu. Enggak sesuai. Di sini ada LIC, LTT, TTT, sama DGMAX. Nah, LIC ini kan lebar ibu jari, itu digunakan buat lebar knop. Habis itu LTT itu lebar telapak tangan. Itu dibuat handle-nya. Kemudian tebal telapak tangan Lebar. itu buat jarak handle sama dinding mokapotnya. Terus DGMAX ini diameter genggam maksimal. Itu buat di diameter ininya besarnya handle. Untuk LTT tadi. Iya, benar. Oh, bukan. Untuk ini handle. tempat kopi. Ya benar, buat tempat kopinya itu karena dibentuknya bulat terus digenggam kayak gini. Ya, untuk penambahan untuk LTT tadi berarti untuk ini ya, untuk tingginya apa? Dia tingginya handle. Iya, benar. Terus ini buat semua datanya udah diuji keseragaman, kecukupan sama kenormalan dan semuanya udah seragam, normal dan cukup. Habis itu dipakai di analisis ergonomi. Di sini bisa dilihat tadi ya, si panjang handle itu pakainya LTT, jarak handle itu pakainya TTT, kemudian lebar knob pakai lebar ibu jari, terus diameter corong kopi itu dia pakainya DGMAX. Terus ini persentil yang dipakai, terus kebanyakan 95 ya, kecuali si DGMAX itu. Kebutuhan kelonggaran rata-rata adalah penggunaan sarung tangan dan juga kelonggaran untuk menghindari konduksi panas. Iya. Nah, terus dapat ukuran finalnya kayak gini. Terus kita dapat bentuknya jadi agak berubah tuh setelah kita cari tahu tentang pertama itu agak berubah ya hasilnya. Iya, habis cari tahu tentang dimensinya jadi agak berubah. Nih, bentuknya jadi kayak gini. Terutama pada bentuk handle ya. Iya. Lebih ke handle. Bentuk handle dan juga ukuran wadah kopi. Jadi nggak tertampil di sini karena maksudnya letak wadah kopinya adalah di dalam mokapotnya sendiri. Iya, terus di atas sini kan juga ada knobnya itu juga jadi berubah. Mungkin itu aja sih ya kalau dari unit 4 karena emang cuma sedikit dan ngomonginnya fokus ke dimensi aja. Mungkin ketemu lagi di unit 5. Oke. Nggak ada tambahan juga sih, Bu. Thank you. Thank you. 3. Halo guys. Ketemu di unit 5 ya. Unit 5 berarti. Oke. Di unit 5 itu kita ada perencanaan proses manufakturnya. Di sini pertama kita bikin make or buy. Di sini yang make itu ada 8 komponen.
lanjut dimasukin ke pemilihan proses nih. Pemilihan proses buat prefabrikasi sama buat fabrikasinya. Yang Terus make tadi ya. Iya, itu disesuaiin sama kayak ada kode prima matriksnya, kode fiturnya dia bentuk dasarnya kayak apa, kayak gitu. Terus masuk ke machine and tools, ini apa aja yang kita butuhin dimasukin ke sini. Terus dibikin PPO kayak gini. PPO prefab pertamanya. Ya, prefab. Ini untuk operasi prefabnya. Dan selanjutnya adalah PPO fabrikasinya dengan 8 komponen yang di make. Selanjutnya adalah assembly chart yang menggambarkan tentang PPO fabrikasi tadi. Oke, terus masuk ke terus lalu dibikin PTKTK dan juga PPM-nya kayak gini. Terus terus habis itu kita ngitung agak banyak. Nah, data produksi. Data produksi ini kita ngitung gimana laju permintaannya, kapasitas pabriknya, kayak gitu. Terus didapat kapasitas pabrik akhirnya itu 8.640. Itu juga udah dengan pertimbangan forecasting. Dan juga udah mencukupi ini ya, laju permintaan. Ya, terus ini kita juga bikin routing sheet kayak gini. Biar lebih mudah aja waktu kita bikin atau mau manufaktur produknya. Gitu. Sekian unit 5. Oke, thank you. Halo. Ini kita langsung lanjut aja ya ke unit 7. Oke, unit 6, unit 6. Oh, unit 6. Oh, sorry. 6 tuh, sabar. Aku udah kepingin banget buat produknya soalnya. Aku share screen ya. Iya. Ya. Udah kelihatan belum? Udah. Nah, jadi kan pada tim ini kan kita buat perencanaan fasilitas kerja kan. Jadi kita tuh disuruh buat komponennya itu dari SolidWorks, terus input data dia buat kita ngetahuin gitu fasilitas kerja yang digunain apa, sama gerak kerjanya itu gimana, atau posisi kerja yang ideal yang tanpa resiko tuh gimana. Nanti analisanya pakai rula. Tapi untuk secara garis besarnya kayak gini contohnya, salah satunya itu. Apa ini? Mesinnya nama apa? Namanya Benshaw. Benshaw itu saya buat lewat SolidWorks, dan juga untuk ukuran-ukurannya kami mencarinya di Google. Jadi ini mungkin dimensinya sama kayak dimensi real gitu. Terus buat mejanya sendiri itu kita cari dimensi-dimensinya itu dengan pakai data antropometri. Nah, selanjutnya ntar kalau udah sama ukurannya udah sesuai, terus diinput data dia, nyesuaiin postur kerjanya, baru dihitung analisa rulanya kayak gitu. Ntar kan udah didapatkan kemarin. Nah, jadi aku kasih gambaran aja garis besar kerjanya kayak gini. Terus selanjutnya ada apa lagi ya? Terus setelah kita tahu analisa rulanya, kita juga mau tahu nih berapa sih ruang yang dibutuhkan stasiun kerja itu. Nah, caranya dengan pakai Work Area Map. Itu dia kita bisa tahu di situ ada kayak area kerja normalnya berapa, terus area kerja maksimumnya berapa. Nah, itu dia didasari sama kayak panjang material, panjang mesin gitu-gitu sih. Jadi kayaknya udah pas ya untuk unit 6-nya. Ntar lanjut diskusi buat unit 7 lagi. Oke? Oke, ketemu di bengkel ya habis ini ya. Oke. Besok kakak. Oh iya, dadah. Bye. Oke, thank you. Dadah. Halo semua. Sekarang kita ada di bengkel nih, mau proses pemanufakturan. Bengkelnya di mana nih?
Ini bengkel, namanya Bengkel Adayani. Tempatnya di Jalan Jambon, Yogyakarta, yang dekat Jalan Magelang. Oke, yuk kita langsung masuk aja. Oke, ayo. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud so proud, you better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. Demikian cerita kami dalam merancang produk Mokapot di mata kuliah PST 1 ini. Kami dari kelompok E6, saya Divo Nugraha. Saya Teda Karisa. Saya Krisanto Sasi. Terima kasih. Dadah. Dadah.